Halo, kembali lagi bersama gue Jacob. Kali ini gue akan main lagi. Sebetulnya sih, ya main sih, lebih live streaming FGO. Dan objektivitas gue kali ini adalah ngelit. Karena gue kemarin tuh nggak ngelit ya. Cuma sampai bagian yang dimana si Okita Soji sama jatuh ke pemandian yang diisi oleh si Takeda, Kagetora sama si Simpachi. Emang konyol sih, emang cuman nggak sempet, cuma udah hampir itu, cuman yaudah langsung aja kita tambah banyak basa-basi atau bacot, kita langsung main. Cuman kemarin sih emang agak apa ya, agak apa sih bahasa gampangnya, sorry gue agak-agak recall. Gue manggil ingatan gue dulu, recall dulu. Iya, siapa, si Archer, si Frisbee tiba-tiba nembak dari belakang. Kok ini versi spesifik dari versi kepanjangan atau sorry itu ada versi kepanjangan dari backstabber, yaitu gunstable. Gimana ya, nggak nyangka juga sih kalau misalkan dia yang bakal jadi ituan penghancur, yang bakal jadi penghancur itu ada apa yang jadi pihak hianatnya. Dan kepotong lagi 12 menit. Harusnya sih nggak langsung kepotong ya, maaf banget nih, harusnya bisa langsung gue, cuma ya udahlah, karena itu gue tadi sengaja kasih part 2 nya walaupun agak lama banget ya. Oke, lanjut. Oke, gue pakai si Velgio-nya FGO. Cuma sayangnya dia nggak ini sih, nggak oke ya si Velgio nih. Oh, sadis dah. Kita langsung ke ya. Maaf ya, agak berisik soalnya di sini desibel untuk acara agamanya agak gede, jadi mau dimaklumi ya. Harusnya gue ambil ya yang AOE ya, kenapa begitu? Gue ngincesinnya sih apa hadiahnya biar dapat banyak kan, karakter yang terdaftar di eventnya kan biar dapat ini, biasanya dapat tambahan itu, entah tambahan apa sih, duit atau apa gitu. Oke, sip, langsung babat aja bosnya lah. Waduh, ada si Nobu lawannya si ini lagi, si Hector, pahlawan dari Troya. Nah ini karena disebut Velgio tuh itu sabetannya, apa ya, dibilang mengingatkan gua kepada si Velgio di salah satu franchise kenal. Dan juga itu juga yang membuat anak-anaknya di fandom nyebut dia tuh itu juga sih.
Tapi si Freddy juga ternyata ya gue baru tahu kalau dia tuh banyak yang disukai di regional Jepang selain Muramasa, Asia Doman, dia salah satunya sama Moriarty siapa lagi satu lagi Makukulkan. Makukulkan jelas dia itu voyage ini ya apa voice King LB, King Lost Belt 7 yang terkenal kuat emang wajar. Masa ya bagus juga sih emang AOE nya juga itu yang membuat dia bagus ya. Asia Doman ya gue cimat karena lu tahu apa di final ascension-nya tuh dia begitu Yahut ya. Yahut goblok. Maksud gue agak gue menggoda ngomongnya ini kesannya menjurus kemana-mana. Maksud gue agak nuts. Emang berani sekali yakin. Lagi lah. Udah gue pakai langsung AO Berserker aja biar cepet lah. Walaupun di sini ya emang ya karena kan di beberapa di survei juga paling banyak kan Berserker dan gitu Morgan gitu kan. Tapi di sini sama si Kinoko Nasu jangan pakai Berserker murah anjing. Maksud gue ya terus guna Berserker apa anjing kalau misalnya nggak ada ituan di game. Maksud gua tuh gini. Dia juga ninja kan karena penggunaan Berserker yang berlebihan gitu yang banyak banget dikit-dikit Berserker itu disinggung tuh di event musim panas yang beberapa bulan yang lalu di bulan Juli atau Juni lah ya baru bikin ninja banget. Gua pikir ya nggak masalah yang penting cepet kelar gitu kan. Buat gameplaynya lumayan lah. Ya lumayan sih. Ini juga langsung juga kasih lihat apa-apaan besok ke lawan bos ini besok ke gue yang buat aja gak begitu banget loh. Cuma tidak apa-apa biar cepet lah. Tapi emang beberapa itu harus cepet sih. Makanya gue sekarang nih objektivitas gue buat noid biar cepet. Tapi katanya soalnya kan makin susah ya. Nah gue bisa lah gue. よく言いました事実神戸を垂れよ恐怖は希望もなお人勝利にあたわず bagus 417 ya yang apa lah namanya yang penting mati. Oh ya kenapa nggak masang CE juga ya buat bisa aja sih cuma belum dapat aja gitu. CE sih ada sih yang ituan yang mana tuh yang si crispy gambarnya tuh cuma nggak dapat itu karena belum nggak sempet. Oh hai, もちろん展開しましょう。そう、いいでしょう。私の足元で許しを超えなさい。落ちよ。ロードレス。シャベルト。さて、どこから簡単に終わらない。さて、どこから潰したもの。よく目を背けないで。 main ke kita habis.
pengen lawan yang Nobu yang pakai mobil tuh. Lucu aja. Maksudnya bayangin kan pas Muti nabrak mundur suara mobil asik tit tit tit. Mobil truk kali ya tit 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 tit. Lucu sih Nobu, makanya gue kan dari situ gue bilang Nobu taxi. Kalian pasti berpikir kenapa sih pakai berserker gitu, terutama Morgan gitu. Morgan ini yang gue pakai sekarang Morgan atau enggak ya berserker yang lain gitu ya. Ya kalau misalkan bagi yang kalian kurang tidak mengikuti, Morgan itu bagus banget skills, tapi emang jeleknya berserker ya paling dia by sustain artian dia bisa revive, maksudnya bisa bangkit lagi pakai skill 3 dia. Terus skill 2 skill 1-nya tuh bagus gitu. Nambah damage lah simpelnya. Dan apa ya? Dia sih yang berserker favorit selain si Musashi Summer. Ada tuh tadi gue sempat welcome, terus beberapa yang lain. Kalau dikata kenapa sih preferensinya dia, ya saya itu ya Morgan emang punya cerita backstory-nya agak kelam sih. Dibilang simpati ya enggak, cuma ya agak enyuh aja gitu. Gimana enggak lu pengen dia nih ya, latar belakang gue sedikit jabarin. Morgan itu tuh bahwa soal ada penyihir peri yang namanya Tomeliko itu dari klan hujan. Gue di peri lah. Kalau misalkan lo tahu peri itu kan berasal dari daratan Eropa, dan tapi si Tomeliko ini fokusnya dia itu di dataran Inggris. Emang sih di Inggris emang banyak sih beda itu cerita tentang peri gitu kan. Nah awalnya sih dia emang anak yang baik, pinter, jenius sih, lebih ke jenius. Terus ya baik hati. Nah pada suatu waktu karena ya entah kena singkat cerita lari dibantai ya, cuma dia yang bertahan tuh. Bayangin lu dibantai nih jualan hidup itu lalu jadi anak ramalan yang bakal ngancurin kejahatan yang akan beredar di Lost Belt 6. Nah makanya kan waktu dia akan dibantai tuh dia tuh ini personanya tuh berubah banget 180 derajat, menjadi orang yang realistis, menjadi orang yang kan dia kan pakai skill hujan terus yang nggak mau pakai apa gitu. Nah dia tuh belajar skillnya tuh skill hujannya tuh dibuang sama dia, ditinggalin bukan ditinggalin, dalam arti tuh
nggak digunakan lah. Kurang tepat sih kalau misalkan nggak digunakan sih, dibuang sih, nggak digunakan gitu. Dia dia memilih memakai sihir yang memiliki tingkat dan kualitas yang bisa buat efektivitas lah, yang dia memilih efektivitasnya lebih cepat gitu. Mungkin entah dari contoh maksudnya tuh itu yang hafalannya ya, lebih gampang, jadi itu buat pertempuran tuh dia lebih fleksibel lah. Nah itu gambar jelas ketika ketika lo kalau di game itu kan FGO nya khususnya kalau yang awam lu bakal 3 ascension final sih sama. Nah di ascension kedua itu berada di level 50 pas mau nembus ke 60. Keren banget tuh, dia beda banget tuh bajunya, kepribadiannya beda jauh banget gitu. Nah pas di situ juga sedih juga sih kan, dia juga ibaratnya pengen bisa nyamatin juga, cuma satu sisi dia nggak bisa nyamatin orang yang dia sayang gitu, kayak Albert. Iya beberapa, dia juga ketemu beberapa guru gitu kan, kayak si Kukulen Mini Lily kalau di Mini dulu tuh sebutan yang masih kecil gitu, masih usia aja sebelum dewasa gitu. Kalau di FGO ya kampusnya. Dari situ dia juga mulai pada suatu waktu dia tuh mulai kok gitu gua mending jadi jahat aja sekalian dari gitu ya. Endingnya tuh dia jadi ituan tuh berserker. Yang gua mainin tuh dia tuh si Morgan yang kurang tahu ya, dan si Tonelico yang gua bilang di awal tuh yang ini nih, yang gua pencet tuh Tonelico. Kalau yang kedua nih versi gedenya, pasti lu bakal mikir loh kok ada dua karakter yang sama di satu tempat yang sama sih. Oke, untuk yang awam mungkin yang kagak tahu lu bisa jelaskan. Jadi itu FGO itu emang mempunyai ciri khas, maupun dia mempunyai karakter yang sama, tapi ketika mempunyai nama yang berbeda, tapi dia tuh bisa dibilang mendaur ulang sih, ada persamaan mendaur ulang. Lebih tepatnya tuh mereka mengambil aspek lain gitu, misalkan dia ngambil bikin karakter nih, misalkan Tonelico kan dipersepsikan sebagai Morgan Lily, Morgan versi remaja. Nah kalau si Morgan yang berserta itu Morgan versi dibilang milf, cuma versi dewasanya lah. Jadi wajar gitu ketika lu ketemu, kok karakternya sama sih, gak usah kan bikin karakter yang ini ya. Kalau lu dari sisi kreativitas sih mungkin emang terkesan ada ulang ya, cuma kalau misalkan nggak dari sisi pasar ya why not gitu lah, ya lupa saja gitu. Ini yang kebanyakan tuh itu yang menyebabkan FGO tuh dibilang dikenal tuh karena cyberface alias daur ulangnya muka cyber gitu, mukanya dari salah satu karakter gitu, sama semua lah. Pasti lo ada kalau misalnya main nih, ada beberapa kalau ngeliat di katalog karakternya pasti ada yang sama. Jadi bagi yang awam mungkin bakal bilang, sama nih kok mukanya sama sih gitu. Itu kan juga mengapa tuh ada parodi kayak misalkan orang awam pengen mendalami atau pengen mau baca gitu kan, mereka bingung kok mukanya sama gitu loh, ini siapa gitu kan.
Dan itu ada hal yang wajar sih, dalam artian ketika lu mencoba hal yang baru cuma ngebaca kok ada kesamaan. Maksud kesamaan aja ya, gua nggak ngomong franchise yang lain, gua ngomong franchise ini aja ya. Tapi bagusnya sih identik sih di baca itu ada kesan kalau bisnis nama trademark lah, trademark itu trademarknya Cyberface. 式はそうした簡単普通だな。こういうのどうだ。ほんの少しこの辺りがいいですね。いい判断です。魔女ですね。Itu tadi ngomong-ngomong trademark ya, udah punya topik ya. Tapi kalau untuk kalian pengen mau belajar ya, menonton alur series Fate, kan yang pertama kan dari Fate Stay Night ya. Nama franchise-nya Fate Stay Night. いい目を背けないで逃が Fate すもの ya itu kayaknya gue itu Fate Stay Night ya. Nah ketika lu pengen damen ya lu kebanyakan sih banyak yang bilang lu harus nonton Fate Zero dulu baru ini. Jangan Fate Zero keduanya setelah itu. 目目を Fate 背け Zero dulu terus Fate yang Stay Night atau sebetulnya sih bebas lu mau ngikutin. Jadi kan Fate itu kan ada 3 rute ya, 3 rute apa sih itu? Rute tuh lu bisa sama siapa gitu ya. Jadi itu ada satu MC namanya si Shiro, Emiya Shiro. Nah lu 最長に近い勝利だ。 um, 戦う前に勝つくらい。 apa ya? Jadi itu disuruh di MC yang bakal nyamatin kota lah ya dari serangan dan lu berpartisipasi untuk memenangkan cawan suci. Cawan suci itu bahasa Inggrisnya tuh ini ya, Holy Grail. Nah, di situ bisa pilih kalau mau nonton, mau rutenya si Saber itu ini ya, yang gue bilang Cyberface itu rutenya si Saber itu nama kelas dari pedang Saber ya, dari kata rujukan Saber, pedang di Eropa. Cuma kalau di sini kita kaitkan dengan si Fate series, dia itu menuju ke karakter Fate Saber, namanya tuh kelas Saber, namanya King Arthur sih namanya ininya Saber, nama roh pahlawan lah ibaratnya. Oke, gue jelasin dulu apa sih itu perang cawan suci. Perang cawan suci itu adalah semacam perang di mana lu いい判断 dalam を背 setiap けないで beberapa tahun akan diselenggarakan sebuah dibilang perang suci ya 最果てにあり ya ます karena これは keinginan idealis dari setiap pahlawan ya yang ingin dikabulkan gitu melalui cawan suci itu. Jadi ya kesannya itu kayak kesan kesan apa ya, suci banget gitu kesannya, karena hadiahnya tuh mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengulangi hal-hal yang mereka inginkan di masa lalu yang dimana mereka tidak dapatkan gitu. 着実輝か Contohnya misalkan si Saber di sini kan kembali ke tempat tadi. Saber ini merujuk ke King Arthur ini pengen punya impian di mana dia tuh sebetulnya nggak mau tepi lagi sih jadi seorang yang menarik pedang itu. Cuma kok ya karena udah kejadian dan endingnya ibaratnya jadi pemberontakan. いい目を背けないで Jadi ya gitu, dia pengen kembali ke masa lalu dan dia kagak mau menarik pedang Excalibur itu. Harusnya kan emang sih ini merujuk ke cerita Arthurian ya, cerita yang dibuat oleh seorang penyair. Jadi ini beneran ada loh ceritanya. Dia itu kalau bisa dibilang Fate itu mengambil referensi dari berbagai macam cerita tales dari masa lalu yang dibuat oleh para pengarang, misalkan dan beberapa tokoh asli juga sih.
misal si Nobunaga ngambil referensinya gitu dan sejenisnya. Hector 暗き目を Hector 覚まさない dari 着実に tells history dari perang Troya. それは絶えずにた滅び Banyak macam-macam. 最果てにありながらこれ Dan は真実ロード oh iya, baik ke lu pengen rute Saber atau rute Rin itu ya dibaca rute lu mau pasangan sama siapa sih dia gitu sih gampang. Rin atau rutenya si Sakura. By the way, Rin sama Sakura ini aslinya itu dia itu saudara sebetulnya. Cuman di Fate Zero itu dia waktu kecil si Rin dipertahankan sama bapaknya si Tosaka, dan si adiknya yaitu Sakura diambil sama klan Mazoken. Tuh. Bagus dapat. Si Mazoken ini ya si botak itu yang klan sihir ketiga di Jepang. Sebetulnya sih di klan sihir di Jepang kok ada 3. 2 atau 3 gitu. Ya pokoknya ada 3 lah yang ikut biasa itu. Pertama klan dari Jerman yaitu Einsborn, kedua klan dari Tosaka, yang ketiga klan dari Zoken gitu. Ya karena Tosaka punya dua istri, 2 anak. Udah kemarin ini. Ya, jadi ya itu diambil salah satunya gitu. Dijual, diambil apa dijual? Ya diambil sih. Diambil ke sana ini ya. Dijual lah, bahasa gampang gitu. Kembali ke ini dulu. Lagi disidak ya si Frisbee kita, si Loli senjata. Ini dia yang nembak situ tuh, yang si Shingen Takeda dari belakang tuh. Yang tim siapa tuh si ketika Iwatani sama si siapa tuh pasangan Desi Senggumi juga ketemu muncul gitu, dia yang nembakin. Dan ya sudah endingnya tuh sampai sidak tuh itu tuh. Lu ngapain nembak gua bangsat, lu ngapain lu mentang-mentang bocil, lu bisa nembak gua dari belakang, lu tai lu emang bangsat. Yaudah singkat itu. Nah 2 karakter tadi kan, makanya gue tahu di video yang kedua sih yang telat itu. Ini 2 tokoh pejalan ini yang bakal kita lihat tuh si siapa tuh si Iwatami ini. Cuma gue harus cepet ya. Sebetulnya gue bisa cepet skip, cuma gue pengen tahu dulu cerita gimana. Mereka lagi diskusi ya. Nggak dapet sialan. Gue pengen masukin itu tuh. Gue pengen buat di thumbnail tapi nggak jadi. Udah. Aduh, ntar ketemu lagi kok. Nah ya. Nobuteshi ngapa itu masuk? Gue penasaran si Nobuteshi benar masukin mobilnya ke dalam kastelnya Takeda atau gimana sih? Waduh, kayaknya si pihak lawan sudah mulai bergerak nih. Lah si Onimusa si bangsat. Lah, dan baru juga ada kok. Si Mas juga ada. Kohai kita. Jadi tuh kalau misalkan si Mas ini kan masuk highlight kan, dibilang heroinnya iya, dibilang ada Kohai juga iya gitu. Jadi tuh di series Fate ini Fate Grand Order dia tuh heroin dia ini ya, heroin itu. Dibilang heroin, dibilang enggak ya, pokoknya ya karakter pendukung, dibilang karakter pendukung, karakter utama juga iya.
karakter utama MC-nya kan si Gudao. Cuma ya itulah karakter utama lainnya lah ibadah gitu yang sering muncul. Si Oni Musashi. By the way, si Oni Musashi itu yang tadi itu yang gua bilang sama Ranma itu bawahannya si Oda Nobunaga itu yang tadi mati sempat mati di awal tuh, yang ya dia dibantu sama si Watami sih. Kan dibantu sih, lebih ke entah perbedaan kekuatan atau gimana gitu. Saking biasa kan Nobu kan kuat ya, ini kagak. Anjing Mali buat goblok memang maniak perang, maniak berantem memang koplak otaknya, otak semua bangsat. Memori maskernya tahu besar gitu bangsat. Tapi itu juga sebagai salah satu cara buat salam kenal lah ibaratnya gitu, salam kenal. Goblok mah bedah nih anjing. Tapi nggak sampai beda gitu juga sih, cuma bohongan doang itu berantemnya. Masa berantem sih berantem, cuma nggak sampai segitunya. Paling berantem mah berantem biasa, nggak sampai itu terlalu didramatis sampai beda begitu bangsat. Emang sih ada beberapa orang yang ibaratnya harus kenalan mulai berantem dulu baru bisa akrab. Ya, nama laki sih emang ada beberapa laki yang tipikalnya harus berantem dulu baru itu sahabat gitu. Emang ada yang begitu emang laki-lakinya. Jadi kayak saling perkenalan lah ibarat gitu. Oke, sekarang masuk ke late. Mantap, akhirnya gue dapet late. Waktunya kita beraksi. Buali meninggalkan gue sama salah satu tempat ya. Salah satu game dimana gue harus dukung antara pihak A atau pihak B. Pihak yang kalau di salah satu franchise game gue antara harus dukung si siapa tuh, ya itulah yang pihak ungu atau pihak kuning. Oke, itu udah mulai bagus. Sip, mantap. Nah, karena lawan kita berserker, maka kita harus pakai points. Nah, soalnya yang bikin kuat itu sebetulnya itu juga sih, apa yang bikin kuat yang bisa ngalahin berserker ya voice-nya. Sebetulnya bisa ada sih, semua sih bisa, karena berserker gampang banget dimatiin. Cuma tergantung, kalau misalkan ini kan harus menang, gua boleh kalah. いいでしょう。身の毛もよだつ殺戮としびれるような興奮を。こういうの共通は普通だな。じゃあこういうの食らいつくしてくれましょう。PA banget gua salah mencet. 食らいつくしてくれましょう。小競り合いここまでほんの少し工夫を。せかねなぶって。 Ini yang by the way yang gue pakai itu Koyan Sky. 何を今更 Yang gue pakai ini nama karakternya Koyan Skaya the その Dark 上で ya. 無自覚ならばあまはれ。 Jadi sebetulnya Koyan Sky ada dua. Koyan Sky itu ada yang versi cahaya dan versi kegelapan. Yang gue pakai versi kegelapan. Dan yang Dark ini bagi yang awam dia itu beast. Dia itu bukan beast kan, sampai monster ibaratnya gitu. Jadi emang keunikannya FGO tuh selain memadukan karakter yang ibaratnya memisahkan antara dua nama yang berbeda, ya dia pakai karakter beast juga gitu untuk ini, untuk membuat karakter yang
yang udah ada jadi yang karakter Beast jadi salah satu karakter yang bisa dimainkan gitu. Makanya itu kan kayak misalkan satu orang yang sama cuma memiliki dua nama, misalkan contoh nih si Nagao Kagetora itu nama kecilnya, nama dari masa kecil. Nah ketika ibaratnya udah gedenya dia ganti nama, punya nama lain namanya Uesugi Kenshin. Nah FGO itu memanfaatkan itu, jadi itu ini kaitan yang sebelumnya ya, dimana ketika lo punya nama yang berbeda tapi FGO itu manfaatin di situ gitu. Jadi itu Uesugi Kenshin beda karakternya, Nagao Kagetora beda gitu ya. Wow, emang sih angka itu tadi kan ada yang kalau lihat live streaming gue sebelumnya yang bertuliskan musuh terbesarku adalah diriku sendiri, itu ya itu maksudnya gitu. Tapi bisa jadi bijak, tapi walaupun ibaratnya satu orang yang sama dan memiliki dua nama yang berbeda, kelasnya pun juga berbeda gitu. Misalkan si Uesugi Kenshin dia itu terkenal ketika jadi seorang oke lah si Leo malah bahagia. Gue pengen pakai Bima cuma saya lah karena event gitu. Nah Uesugi Kenshin kan ini ya seorang penguasa zamannya Sengoku. Salah gue ngomongnya ini ya Oda ya, zaman Oda. Iya salah gue. Nah ya itu tadi ketika Nagetora ibaratnya langsung gitu. Makanya di oh sini ya si Iwatami. Ini bahasanya tua banget. Yoshi Udanash. Gue langsung mati aja semuanya. Harusnya bisa dapat banyak sih. Oh iya, harusnya gue ganti tadi. Gue harus ganti komen ganti baju gue. Ganti baju itu maksudnya ganti tuan. Ini udah gue kasih tuh. Cibi banget bangsat. Cibi sekali. Bentar. Cibi anjing. Bentar. Gue foto dulu. Gue SS. Cibi subada. Oke, sekarang ini. Oh, sekarang gue pakai susu ya. Langsung cepet biar dapat semuanya. Oke, pakai ini. Ini maksud gue tuh ganti baju tuh ini. Jadi tuh kita tuh bisa ganti baju dengan kuat yang berbeda. Misalkan ini yang tadi gue pakai, bisa gue ganti ini. Macam-macam loh bajunya. Gue ganti dah. Siapa yang gue ganti ya? Bima. Oh ya, gue lupa nggak ada yang versi ini ya. Ya udah gini. Gue lupa kalau bisa gue punya support. Ada sih support cuma juga yang aja. Maksudnya yang kayak Melin, Koyanskaya, The Light, Melin Ploto, Skadi Uler gitu. Itu kan support, best support lah. Kalau Sagiro kayaknya sih jatuh sih ini sih. Itu bisa support, bisa ini, bisa attack lah.
Oke. 四季を通してあまり悩ませない簡単に終わるこういうの普通だな。じゃあこういうのどうだ。この辺りでいいですね。コゼリオンはここまでです。ね、いい感 Masuk gua tuh じ。 Teska sih bisa, Teska Toripoka bisa. 私の Yang 足 tadi 元 gua 許 buka しを tuh 超えます。 Teska Toripoka. Emang kan dia kan bisa semi tech, semi supporter dia sih, semi support. やっと血がたぎってきたの Not に bad. 終わ Ah, percuma mending gua tadi pakai satunya apa り ya? いつの世も反乱分子 Semi support. By the way, yang tadi gua ganti tuh Teska Toripoka merupakan dewa dari suku di Mesopotamia, dan dia menjadi karakter yang sempat muncul di LB 7, Lost World 7. Dan jadi musuh kita juga sih di pertengahan sampai akhir juga tuh. Dewa yang paling ngepotin emang dia doang tuh. Tapi di satu sisi si Teska jadi karakter yang disukai banyak cewek. gue juga sih, karena tuh emang dia skill setnya bagus, bisa tackle, bisa support. Nah ini yang gue bilang tuh apa, Koyan Sky the Light nih yang gue tunjuk nih. Ya tadi yang tadi gua kasih tau tuh ada casing Koji noh, yang bagian bawah nih. Ini yang gua tunjuk nih casing Koji. Dibilang salah satu ini ya dari klan Fuma juga. Bukan. Nah ini yang gue bilang nih sekali luler. Oh yang gue pakai Oda Nobunaga. Nah kan Oda Nobunaga kan kalau aslinya kan versi laki. Kalau di game ini emang cukup menarik sih, diubah jadi di gender lah bahasa itunya, bahasa apa ya? Diubah gendernya jadi perempuan gitu. Apakah bermasalah? Ya subjektif sih. Kalau gue sih subjektif sama ibaratnya nggak menghina sih, nggak masalah gitu. Karena kan ini kan game gitu kan. Kecuali keturunan aslinya tuh nggak terima gitu. Emang sih ada yang こういうのどうだ。 ada ini. コゼリオンここまでです。よかろう。 Siapa? Ada kan keturunan udah Nobunaga yang asli itu yang jadi apa? Pemain skate. Bukan skating, apa tuh? Ice skate. Iya. Yeah. Dan dalam berita aja sih nggak masalah sih kalau misalkan itu kan ya, biasa aja gitu tanggapannya, karena juga nggak ngejelekin juga gitu. Bagi yang nggak tahu, emang ada beberapa keturunan misalkan kayak keturunan siapa gitu masih ada. Contohnya tadi gue sebut keturunan Oda Nobunaga, dia jadi pemain ice skate. Terus ada lagi keturunan siapa, Shusuke Kenji atau siapa gitu, mungkin memang sengaja dirahasiakan entah dengan alasan pribadi atau alasan keluarganya, kan nggak tahu. Sekarang gue pengen lihat isi Watani. Gue pengen lihat ininya, mau mati duluan sama Oda Nobunaga. その方程度が我が歩みを止めるなど叶わぬことと知れ。 Maksudnya tuh gue pengen lihat, tapi pas gue lihat ya di beberapa tempat yang gue tonton, ultinya tuh cakep sih. AOE anjing banget. Ultinya tuh dia pakai panah terus nembak burung phoenix, nembakin panah api, entah jadi burung
Kalau di Cina ngomong Bung Hong, tapi kalau di sini pakainya Bung Phoenix. Sebetulnya sih Bung sama aja sih, retail atau apa gitu. Cuma kan ini kan berkaitan dengan bentar, gua foto dulu. Awak pokok. Live streaming mah, live streaming. Sorry, gua mau ini dulu bentar, mau SS dulu bentar, lucu. Sorry. Aduh, ribet banget ya. Bentar. Emang lucu gitu. Kurang bentar. Oke, siap. Soalnya lucu gitu kan. Gambarnya Nobu Taxi dan beberapa orang pakai main gitu. Gua sekarang pakai apa ya? Rakle Pizza Hut. Lagi mau aja biar apa. Kita sedang wait. Entah ngeliatnya udah selesai atau enggak ya? Kayaknya udah selesai deh. Kayak gue yang ketinggalan deh. Tidak. Tapi udah. 街道一の弓取りとはこの吉本よ。世に一切の油断なし。さてどこからあまり悩ませない。さてどこから潰したもの。 Dari tadi nyokap gue agak main gitu tadi. 急だなこういうのどうだ。この辺りがいいですね。仲間がいるのは良いことです。よく言いますか。事実神戸を垂れよ。恐怖は希望もなお一人通るにあたわず。 Mati semua. これでも勝ちは勝ちだよな。 Lucu sih. Kayak ini kayak penyerangan ini kalau lo perhatikan ini tuh kayak semacam serangan. Ini jadi tuh kayak apa ya? Keserangan ke Kastil Edo ya. Dan itu kita tuh sebagai seseorang yang harusnya kalau cerita kan kita pasukan beberapa nyerang Nobunaga di aslinya ini cerita asli ya di Jepang gitu.
Tapi kalau di sini kita yang nyerang seolah-olah kita nyerang Kastil Edo gitu. Karena bukan Nobunaga yang jadi raja, yang jadi raja itu Iwatami, jadi kita kayak mengkudeta gitu, seolah-olahnya gitu. Pintar sih yang buat cerita, maksudnya tuh gambarnya tuh kayak ngesannya, oh iya nih kayaknya peristiwa di Kastil Edo gitu. Nah ini bener ada loh ya, di aslinya ada tuh di Jepang dulu. Kawan si ninja. あまり悩ませないさあどこかあまり悩ませない楽しい普通だな。こういうのどうだ。小競り合いはここまで決戦術師宝具をよく Gue kasih kesempatan dulu lah, baca gue pengen ngadu juga sih ini. 慈悲神戸を垂れよ恐怖希望の目 Jawanya si ninja, ini kan ninja yang dari season Gumi nih. 内側Bada 何 terus. を喜んでいるのです私が出たのです Kayaknya gue yang 勝利は約束されていたはず harusnya gue bisa lebih ini lagi. Maksudnya lebih kasih kesempatan buat dia nyerang gitu. Udah kelar kayaknya ya itunya ya, rating udah kelar tuh. Ya kayak iya dekat. Orang Jepang sih gitu sih, langsung cepet, langsung abis, gila emang. Bangke banget. Tuh, si Mes punya ganggu. Oh dia semua gini ya, suara ini. Kalau Messi itu tuh ada tuh nama di perang tuh yang ngebakar semangatnya apa, itu ngebakar semangat apa, ada bagian di pasukan dimana tuh dia tuh sebagai yang nyemangatin pasukan biar semangat bertempur gitu. Apa yang namanya lupa aku. Di beberapa tempat ada tuh, kayak di Jepang ada, dulu ada, tapi dia pakai apa tuh beragam cara, misalkan pakai saksofon sih kayak trompet, tanduk misal gitu, terus ada yang pakai apa gitu. Itu benar ada di dunia nyata. Jadi kayak di beberapa tempat di Inggris, di Jepang juga ada. Banyak yang ngaku itu kayak mereka tugasnya tuh mengobarkan semangat pantang menyerah dan jiwa raga untuk ini sih, buat membela ituan pihak kelompoknya gitu. Apa ya, gue lupa istilahnya namanya apa tuh, bagian lagu apa gitu. Dan itu tuh wah goblok mati TBC. By the way si Okita Soji ini emang punya riwayat TBC ya, tuberkulosis gitu. Makanya pas dia bilang muntah darah tuh ya emang refleksi ke dunia kayak gitu. Cuman karena dia udah jadi Sherpan alias roh pahlawan, jadi masa dia di TBC atau enggak ya enggak masalah gitu. Soalnya tuh udah wafat juga, cuman jadi roh pahlawan gitu. Ibaratnya tuh kalau bahasa gampangnya tuh lu main lawan pakai kodam lu. Lu jadi master punya kodam lu pahlawan gitu, ibaratnya gitu lah. Kalau di Indonesia tuh misalkan lu punya roh, punya kodam lu macan gitu, gampang gitu. Ada yang kodamnya tuh misalnya macan putih atau apa gitu, atau kijang atau komodo lah, atau dinosaurus, bodo amat lah. Ya kalau di sini tuh kodamnya kodam pahlawan, benar-benar pahlawan. Entah Gilgamesh, entah Enkidu, dewa, kiamat gitu. Beda makanya tuh dibilang, makanya tuh orang Indonesia bilang
Anjing anime kodam nih bangsat. Ya, emang mereka semua tuh pahlawan. Ranma sebelumnya. Sabun. Semangat tuh bangsat. Jiwa. Salah gue salah ngambil. Oh, yang satu pakai senjata, yang satu pakai ini ya. Mass Precious Bell. Ranma. Oke. Ini versi dulu ya si Segumi. Okita Soji udah maju nih. By the way, Okita Soji tuh dia juga beneran si jenius ahli pedang ya, beneran jenius dia. Gue boleh baca dia punya penyakit TBC. Dia emang kalau misalkan TBC hilang tuh, boleh disembuhin. Dia ahli pedang terjadi tuh. Bahkan lebih mungkin bisa dibilang sih dia bakal jadi kayak ini sih, kayak Musashi jatuhnya sih. Kalau misalkan gak ini nggak muda ya. Soalnya dia meninggal di umur dewasa awal, 24 tahunan lah. Satu. Nah gitu dong Simpachi. Nah gitu dong, langsung Ascension 3. Oke, kayaknya gue bakal si ini ya. Kayaknya gue bakal kayak Simpachi sama itu sih. Jadi kayak kita suruh ngelawan apa kan? Oh, duel. Boleh. Ini yang gue tunggu deh. Duel maut ini. Duel maut. Oh, gue harus pakai ini. Oke.